Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ariski Prasama Putra, Diki Abdurrahman, Nabila Anindita, Ridho Ilahi, Priska Claudia Wredani, dan Suci Husnawati Amalia akan membahas hasil diskusi kami mengenai dendrogram. Hal yang akan kami bahas, pertama ada pendahuluan mengenai analisis klaster dan dendrogram, contoh soal 1 yang akan dibahas dengan manual, SPSS, dan R, serta contoh soal 2 yang akan dibahas dengan aplikasi SPSS dan R. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis klaster. Analisis klaster bertujuan untuk mengalokasikan sekelompok individu pada suatu kelompok-kelompok yang saling bebas, sehingga individu-individu dalam suatu kelompok yang sama akan memiliki kemiripan satu sama lain. Sedangkan individu-individu dalam kelompok yang berbeda tidak memiliki kemiripan tersebut. Analisis klaster dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Metode hierarki dibagi menjadi 2, yaitu metode aglomeratif dan metode divisif. Metode-metode yang termasuk dalam metode aglomeratif adalah single linkage method, complete linkage method, average linkage method, force method, centroid method, dan median method. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas ketiga metode, yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage. Menurut Johnson, hasil dari metode aglomeratif dapat ditampilkan dalam bentuk diagram yang disebut dendrogram. Dendrogram merupakan alat yang membantu kita untuk memperjelas proses hierarki. Bentuknya semacam pohon, di mana terdapat tingkatan atau hierarki yang jelas antar objek, dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Dendrogram merupakan output akhir yang terbentuk dari clustering dalam bentuk gambar. Garis mendatar di atas dendrogram menunjukkan skala yang menggambarkan tingkat kemiripan. Semakin kecil nilai skala, menunjukkan semakin mirip individu tersebut. Selanjutnya adalah contoh soal. Untuk contoh soal 1, kelompokkan dataset berikut dengan menggunakan metode single linkage, complete linkage, dan average linkage menggunakan jarak Euclidean. Pembahasan akan dilakukan secara manual menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Halo semua, pada bagian ini kita akan mencari dendrogram menggunakan penghitungan manual. Terdapat beberapa langkah diantaranya, yaitu yang pertama, menghitung matriks jarak antar data. Yang kedua, menggabungkan dua kelompok terdekat berdasarkan parameter kedekatan yang ditentukan. Yang ketiga adalah memperbarui matriks jarak antar data untuk mempresentasikan kedekatan di antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. Yang keempat, mengulangi langkah 2 dan 3 hingga hanya tersisa satu kelompok saja. Berikut ini telah disiapkan dataset untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya. Dalam dataset tersebut terdapat fitur X dan fitur Y yang mempunyai nilai sebagai berikut. Sebelum membuat matriks jarak, kita perlu menentukan Euclidean distance atau jarak Euclidean dengan rumus dA, B sama dengan akar dari sigma B min A kuadrat. Lalu kita hitung menggunakan data yang telah diberikan di atas. Pada kelompok data 1,1, hasilnya adalah 0. Ini menunjukkan bahwa untuk data selanjutnya yang merupakan diagonal matriks seperti 2,2, 3,3, dan seterusnya mempunyai hasil yang sama, yaitu 0 juga. Kemudian kita lanjut menghitung kelompok data 1 dan 2 diperoleh angka yaitu 3, di mana 1 dan 1-4 merupakan eliminasi dari data fitur X dan 1-1 merupakan eliminasi dari data fitur Y sebagai berikut. Lalu ketika sudah mendapatkan hasilnya semua, maka digabungkan hingga diperoleh matriks jarak sebagai berikut ini. Langkah kedua adalah menentukan metode apa yang akan digunakan. Pada kali ini, saya akan menggunakan 3 metode, yaitu single linkage atau jarak terdekat, complete linkage atau jarak terjauh, dan average linkage atau jarak rata-rata. Sebelum masuk ke metode tersebut, kita harus memilih jarak terkecil antar dua kelompok. Pada contoh soal ini, jarak terkecilnya adalah 1, di mana ia berada pada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Maka dua kelompok tersebut akhirnya harus digabungkan seperti ini. Pada jarak terdekat, kita menghitung dengan rumus DUV sama dengan min dalam kurung BUV. Ini min ini adalah minimum, atau sama dengan mencari nilai minimum di antara dua kelompok yang telah ditentukan.
pada contoh kita masih perlu menghitung jarak antar kelompok kelompok gabungan 1 dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa, yaitu kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Dengan rumus ini dipilih data pada kelompok 1, 2, dan 2, 3, yang kemudian dipilih nilai minimum dari kedua angka tersebut. Pada contoh ini di antara nilai 3 dan 3,1622 mana yang nilai minimum, yaitu nilai 3. Maka nilai 3 tersebut dimasukkan ke dalam matriks jarak yang baru di kelompok 13 di kelompok 2. Untuk step selanjutnya, hanya mengulang step awal dengan semakin berkurangnya matriks jarak hingga hanya tersisa satu nilai, yaitu 3,1622. Kemudian hasilnya adalah dendrogram sebagai berikut. Metode selanjutnya adalah metode complete linkage atau jarak terjauh. Stepnya sama dengan jarak dekat, hanya saja pada metode jarak jauh kita mencari nilai maksimum atau nilai terbesar di antara kedua data. Contohnya adalah di antara nilai 3 dan 3,1622 ini, mana nilai yang lebih besar, yaitu 3,1622. Maka 3,1622 ini taruh di matriks jarak yang baru sebagai berikut. Kemudian stepnya mengulang, lalu didapatkan hasil akhir atau angka akhirnya adalah 5, maka dendrogramnya adalah sebagai berikut. Dendrogramnya ini berbeda ya dengan single linkage yang di atas. Kemudian yang terakhir adalah average linkage atau jarak rata-rata. Sama seperti sebelumnya, stepnya itu sama, tetapi cara perhitungannya berbeda, yaitu menggunakan nilai rata-rata di antara kedua data. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Nilai 3 dan 3,1622 dirata-ratakan, maka rata-ratanya adalah 3,0811. Kemudian ditaruh di matriks jarak yang baru seperti ini, lalu mengulang step-step berikutnya hingga didapatkan hasil nilai akhir, yaitu 3,5694, dan dendrogramnya pun berbeda dari complete linkage di atas. Oke, sekian penjelasan metode manual. Terima kasih. Selanjutnya prosedur dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini datanya sama seperti tadi. Ada variabel data, ini tipenya string karena dia hanya berupa pengelompokan saja. Dan ada fitur X dan fitur Y, ini tipenya numerik karena berupa variabel yang akan dianalisis. Kemudian untuk prosedurnya kita klik saja analyze, kemudian classify, dan pilih hierarchical cluster. Untuk di kolom variabel kita masukkan fitur X dan fitur Y-nya. Untuk di label cases by ini kita masukkan pengelompokannya tadi, itu data. Nah, karena kita ingin melihat dendrogramnya, kita klik plot di sini, kemudian kita centang dendrogramnya. Ini saja, kemudian continue, dan untuk karena di analisis cluster hierarki ini ada beberapa metode. Nah, untuk metode yang pertama itu menggunakan single linkage atau nearest neighbor, kita pakai ini saja dulu. Kemudian untuk jaraknya kita gunakan Euclidean. Kemudian continue dan OK. Nah, ini adalah dendrogramnya untuk single linkage. Sini sudah terlihat pengelompokannya. Kemudian untuk melihat dendrogram dengan menggunakan metode yang lain, perbedaannya hanya di bagian metode saja, seperti yang tadi itu. Untuk yang metode single linkage pilih yang nearest ini, untuk complete kita pilih yang ini, sedangkan untuk average kita pilih yang ini. Kita coba dulu yang complete, continue, kemudian OK. Nah, ini dendrogramnya untuk yang complete linkage ya. Untuk yang average linkage pilih yang between. Nah, continue, OK. Nah, ini adalah dendrogramnya. Di sini saya akan membahas contoh salah satu menggunakan RStudio. Yang pertama adalah kita melakukan input data, di mana di sini terdapat 5 observasi yang ada di dua data, yaitu fitur X dan fitur Y. Kita tampilkan seperti ini hasilnya. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung jarak pada semua pasangan dua data, yang di sini kita gunakan metode Euclidean. Apabila ingin menggunakan metode lain seperti Manhattan, kita tinggal mengganti metodenya ini.
Dan kita dapatkan matriks jarak sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa kelompok 1 dan kelompok 3 ini menghasilkan jarak yang paling kecil. Kemudian kita membuat dataset baru yang telah digunakan menggunakan metode single linkage, di mana kita menggunakan fungsi hclass dengan metode single. Untuk metode yang lain tinggal diganti di metodenya. Dan kita menunjukkan outputnya dengan dendrogram dengan menggunakan fungsi plot. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, yang di sini menunjukkan bahwa tulisan nanti akan turun di bawah 0 atau sebesar negatif 1 di bawah dendrogram. Kemudian CEX ini menunjukkan ukuran dari labelnya. Kemudian apabila menggunakan metode complete, kita mendapatkan dendrogram seperti ini. Dan apabila menggunakan metode average, kita akan menghasilkan output berupa dendrogram seperti ini. Hasilnya ini sama seperti yang dilakukan secara manual. Dan di sini kalau membaca dendrogram kita bisa melihat dari height-nya. Semakin kecil height-nya berarti semakin mirip kelompok tersebut. Yang di sini kita bisa lihat kelompok 1 dan 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan kustomisasi plot atau dendrogram, di mana kita contohkan ini apabila kita menggunakan HC3, yaitu menggunakan metode average, yang kita lakukan konversi menjadi dendrogram dan juga menjadi plot. Nah, untuk menghasilkan bentuk triangle, kita lakukan seperti ini. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan apabila kita ingin menggunakan node, kita bisa list terlebih dahulu di mana lab.cex ini menunjukkan ukuran dari labelnya. Kemudian PCH ini digunakan untuk model dari nodes-nya. Ini ukuran dari nodes-nya dan ini warna dari nodes-nya. Apabila kita tampilkan jadi sebagai berikut, ini nodes-nya berukuran 1 berwarna biru. Kemudian ketika kita ingin memutar dendrogramnya, kita tinggal menambahkan horis sama dengan true. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berikutnya adalah contoh soal 2. Contoh soal 2 ini diambil dari buku Johnson halaman 688, yaitu example 12.7, mengenai clustering variables using complete linkage. Pembahasan akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Untuk contoh 2, pengerjaan SPSS-nya adalah langkah pertama yaitu analyze, classify, dan hierarki cluster. Pada bagian ini, X1 sampai dengan X8 kita masukkan ke tabel variabel. Dan company kita masukkan ke sini, ke label case by. Di bagian statistik kita centang di agglomeration, terus continue, dan pada bagian plot kita centang di dendrogram. Selanjutnya kita memilih metode. Nah, metode yang kita pilih bebas, bisa between, nervous, sampai dengan word. Di sini saya memilih father neckboard atau completed, terus continue, dan oke. Di sini dapat kita lihat dendrogramnya. Yaitu kalau kita membuat 2 buah cluster, bisa kita lihat dari ini, dua bagian ini. Yang pertama, cluster pertama yaitu dari D sampai dengan J. Yang cluster kedua dari K sampai dengan F. Nah, kalau kita mengambil 4 cluster, bisa kita lihat dari sini. Dari sini 1, 2, 3, 4. Yaitu cluster pertama dari D sampai dengan E, dan cluster 2 dari M sampai dengan J, dan cluster ketiga yaitu K, P, dan cluster keempat yaitu H sampai dengan F. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pada buku Johnson dengan metode R.
Di sini saya sudah buat dengan Excel untuk menghasilkan pada R nantinya. Di sini ada beberapa fungsi yang kita gunakan seperti HCLAS. Di sini metode yang akan saya gunakan adalah single, complete, average, dan centroid. Di sini adalah rumus untuk membuat dendrogramnya. Di sini ada beberapa package untuk mengupgrade visualisasi dendrogram kalian. Oke, selanjutnya kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Ini datanya sudah sama seperti yang di sini ya. Selanjutnya kita melakukan korelasi variabelnya dengan Pearson. Ini opsional ya, yang baris yang ini, yang row. Selanjutnya kita akan membuat matriks jarak antar data dengan metode Euclidean. Ini hasilnya bisa dilihat. Sebenarnya tadi yang sebelumnya itu ini yang korelasinya tadi ya sudah sama. Yang ini sama seperti yang di buku. Selanjutnya kita membuat HCLAS-nya dengan metode complete. Nah, ini opsional yang untuk barisnya. Di sini saya membuat dua dendrogram. Yang pertama ada tanpa korelasi, bentuknya seperti ini, dan yang selanjutnya dengan korelasi. Bisa dilihat untuk variabel x4, x8, 1, 2, dan 35 memiliki nilai cluster similarity intermediate. Sedangkan yang X7 dan X6 ini tetap pada dirinya masing-masing. Selanjutnya saya membuat perbandingan antara 4 metode yang complete, single, average, dan centroid. Bisa dilihat di sini perbedaannya itu ada pada ketinggian dan susunannya ya. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai materi dendrogram. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.